piye kabare? Berjumpa kembali dengan saya, Sandika Sembiring dalam acara Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Nah pemirsa Suara Dapil, kali ini kami akan mengikuti anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Dan kali ini kami sedang berada di objek wisata Guci yang terletak di Kabupaten Tegal. Namun seperti biasa, sebelum saya memberitahu siapa anggota DPR RI yang akan kita ikuti dalam episode Suara Dapil kali ini, terlebih dahulu kita simak profil dari daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Kita simak tayangan berikut ini. Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai jantung budaya Jawa, di mana di kota Surakarta dan Yogyakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 10 daerah pemilihan. Kali ini tim Suara Dapil akan membahas mengenai daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Dapil Jawa Tengah 9 meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes, yang merupakan daerah paling luas kedua setelah Kabupaten Cilacap, dan dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Jawa Tengah. Dapil Jawa Tengah 9 memiliki kekayaan wisata berupa pegunungan, pantai, sejarah dan budaya, hingga kuliner dan industri, serta fasilitas penunjang kepariwisataan yang unik. Potensi kekayaan wisata ini membutuhkan sentuhan akhir dari para wakil rakyatnya yang peduli dan empati, sehingga menarik minat wisatawan dan investor untuk berkunjung. Daerah pemilihan Jawa Tengah 9 meliputi 2 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari Kabupaten Tegal, di mana terdapat 18 kecamatan dan 287 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 2.882 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 1.178.172 pemilih. Kota Tegal, di mana terdapat 4 kecamatan dan 27 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 483 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 197.777 pemilih. Kabupaten Brebes, di mana terdapat 17 kecamatan dan 297 kelurahan atau desa. Jumlah TPS yang tersebar ada 3.694 TPS dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 1.485.470 pemilih. Jumlah keseluruhan dari Dapil Jawa Tengah 9 terdapat 7.059 TPS yang tersebar dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2.861.419 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, maka Dapil Jawa Tengah 9 mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 8 anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Dapil Jawa Tengah 9 pada periode 2014 hingga 2019. 8 anggota DPR RI yang terpilih adalah dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Muhammad Prakosa dan Dewi Aryani. Dari fraksi Partai Golongan Karya, Agung Widiantoro. Dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Muhammad Hekal. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Fikri. Dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Zainud Tauhid Saadi. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bahrudin Nasori. Dari fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno. Pemirsa Suara Dapil, anggota DPR RI yang akan kita ikuti dalam episode Suara Dapil kali ini ialah Bapak Abdul Fikri, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dan saat ini kami sudah bersama dengan beliau
yang akan meninjau Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Losari yang terletak di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. SMPN 1 Losari ini merupakan salah satu sekolah yang terkena dampak akibat jebolnya Sungai Cisanggarung yang terjadi baru-baru ini. Saat tiba di lokasi, tim Suara Dapil pun langsung bergegas mengikuti Abdul Fikri memasuki pekarangan sekolah SMPN 1 Losari. Ternyata banjir tersebut tidak hanya merusak sejumlah dokumen dan robohnya sebagian pagar tembok sekolah, namun juga melumpuhkan aktivitas belajar dan mengajar di SMPN 1 Losari. Abdul Fikri pun menyempatkan diri untuk berbincang dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Losari, Suparnyo, yang menyampaikan butuh waktu yang cukup panjang, kurang lebih selama 1 pekan, untuk merekondisi normal fasilitas pendidikan karena lokasi sekolah yang memang berdekatan dengan tambak dan sawah. Kalau ini jelas ya, ini menambah PR pemerintah secara umum. 1,8 juta ruang kelas di seluruh Indonesia, 1,3 jutanya rusak, tinggal 500.000 atau tepatnya 466.000, sekarang ini tentu tambah berarti. Ini kan jadi ini PR. Padahal itu pun yang akan diselesaikan oleh pemerintah hanya 250.000, yaitu yang kategorinya berat. Tahun 2018 baru 25.000 dari 250.000 yang ditangani oleh pemerintah pusat itu 25.000 saja. Itu jauh sekali. Jadi kalau totalnya 1,3 juta, nah ini tentu tambah. Nah ini saya kira nanti akan mendesak kepada pemerintah untuk menanggulangi sarana prasarana secara keseluruhan. Coba kalau kemudian tidak hanya di Brebes, di tempat lain juga banyak bencana. Saya kira ini serius gitu ya, baik dari konstruksi bangunan yang tidak boleh sembarangan dan seterusnya, karena berarti harus kalau di tempat longsor bagaimana supaya tidak kena longsor, kalau di tempat banjir tidak kena banjir, kalau ada guncangan di situ karena tepat dengan patahan daerah patahan misalnya, karena kita ini Indonesia ini kan di ring of fire. Kalau saya prediksi 1-2 minggu ke depan tidak mungkin surut karena ketinggian air antara sawah dengan kita itu sama. Tinggal ini Pak, tinggal ukuran ini kira-kira berapa lama gitu. Ya. Saya kira saran-saran dari BNPB, kalau memang belum bisa membantu sekolah darurat apa segala macam, kemudian di sini tapi harus diselesaikan. Ya. Tidak kemudian darurat, kemudian kita kembali ke sini masih seperti ini. Saya kira nggak bisa begitu. Saya kira kita jalani saja Pak. Ini ada protap memang, jadi di tahap tanggap darurat, kemudian rehab rekon seperti apa, itu semuanya ada. Kalau kita ikuti insya Allah nggak ada problematika hukum. Karena biasanya bencana, setelah itu bencana hukum Pak. Ya itu bencana karena pengadministrasian. Makanya waktu ini 14 hari itu 14 hari sudah. Nggak bisa kemudian kita lebar minta tambah lagi, itu nggak bisa. Sebelumnya Abdul Fikri juga sempat meninjau lokasi banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Dalam kesempatan yang sama, dirinya memberikan bantuan seperti makanan serta obat-obatan kepada para korban musibah tersebut. Kemudian Abdul Fikri mengajak tim Suara Dapil untuk melihat salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Brebes. Hutan Mangrove Pandansari namanya. Hutan mangrove tersebut terletak di Kabupaten Pandansari, Desa Kaliulingi, Kecamatan Brebes. Destinasi pariwisata ini dapat dikatakan cukup baru, karena baru mulai dibuka untuk umum pada bulan April tahun 2016. Awalnya, penanaman pohon mangrove dilakukan oleh pemerintah daerah beserta masyarakat setempat untuk menahan kerusakan alam akibat abrasi yang melanda lingkungan pantai Brebes sejak hampir 10 tahun yang lalu. Tim Suara Dapil pun tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan dari hutan mangrove Pandansari yang menurut Abdul Fikri tidak kalah indah dibandingkan dengan hutan mangrove yang ada di daerah lainnya. Abdul Fikri menilai dengan pengelolaan yang lebih serta bantuan dari pemerintah pusat, konservasi Pandansari ini akan menjadi destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan Phuket, salah satu tempat wisata pantai yang sangat terkenal di Thailand. Tokoh di sini
namanya Pak Mas Hadi, nyalon kepala desa nggak jadi, tapi dia nggak surut untuk kemudian membangun desanya. Nah, di Pedukuhan Kalibeling ini menyelamatkan desa, menyelamatkan daratan itu bukan hanya dengan proyek-proyek fisik berupa pemecah gelombang atau mungkin bantaran yang harus tanggul yang harus kuat dan seterusnya, tetapi yang paling sustainable sesungguhnya adalah dengan alam, yaitu dengan mangrove ini. Bahkan sekarang ini ada beberapa peneliti dari Jepang, dari Jerman, tidak hanya tentang mangrove, tetapi misalnya sirkulasi atau tumbuh kembangnya kepiting misalnya, karena mangrove itu bukan habitat yang tersendiri. Dia itu berkait dengan flora dan fauna lain. Yang paling dekat adalah ada yang mengatakan bahwa itu hama, yaitu kepiting. Kalau ada mangrove, maka ada kepiting jenis tertentu. Tetapi kalau orang sini bilang bukan hama. Di sini itu ada juga, jadi sekolah alam, kayak sekolah alam. Jadi kalau orang datang ke situ, kemudian diajari bagaimana caranya. Ini ada berkembang, tumbuh kembangnya kepiting. Dan yang paling berhasil barangkali adalah hutan mangrove-nya sendiri. Secara landscape, natural landscape menjadi indah. Ini nanti akan yang onggokan-onggokan begini, saya kira akan tertutup dengan mangrove baru. Nah, nanti akan menjadi semakin banyak, berarti daratan di sana di Kalibeling tidak akan terserang oleh abrasi dan sebagainya karena kuatnya hutan mangrove ini. Sekarang kalau misalnya orang mencari tentang Brebes, nggak hanya tentang telurnya, telur asin ya, tapi hutan mangrove-nya juga. Hutan mangrove ya, Kalibeling, Pandansari. Pernah ke Phuket dan ini katanya lebih bagus, Pak. Bagaimana sih cerita Bapak? Paling tidak, saya kebetulan ke sana dengan mahasiswa ilmu lingkungan dan doktor ilmu lingkungan Undip untuk lihat bagaimana konservasi alam lewat hutan mangrove. Di samping ada kita belajar tentang liquid waste, jadi limbah cair. Di sana pengelolaannya bagus. Juga limbah ini juga limbah padat juga. Jadi saya lihat sini lebih luas. Ya, dari sana yang dipamerkan itu hanya sebentar, kita keliling pakai boat sebentar selesai. Nah, kalau di sini ini bisa, kita udah berapa menit, ini masih bisa melihat alam semesta ini. Kemudian nanti kita bisa melewati trekking mangrove di situ. Kemudian ada tower untuk bisa melihat view semua yang ditanam oleh pegiat lingkungan dan Pokdarwis ini bisa dilihat oleh pengunjung di sini. Dan sekarang ini sungguh pun semula pemerintah daerah belum melirik. Sekarang ini setelah bahwa potensi wisata menjadi andalan, bahkan Sabtu Minggu aja sampai ramai banget ya, betul. Pak. Nah, ini sekarang ini menjadi bahkan destinasi unggulan di Kabupaten Brebes. Ini di Brebes ini ada namanya Waduk Malahayu. Saya bilang ini jauh lebih bagus daripada Danau Alster yang ada di Hamburg. Saya bilang begitu. Paling tidak luasnya. Kemudian Danau Alster di Hamburg itu semuanya serba buatan. Sementara di sini alam betul, sudah disuguhkan, sudah jadi dulu, sudah ada dan belum dimanfaatkan saja, belum terkelola dengan baik. Tetapi kalau keindahannya, luasnya dan sebagainya di sana sebentar kemudian lantas gedung-gedung kan membosankan. Kalau di sini kita bisa menikmati alam ini luar biasa. Jadi kalau orang lain bilang bahwa Indonesia ini sepenggal Firdaus, nampaknya begitu benar ini. Karena di sini saja, ini saya nggak usah kemana-mana, nggak usah ke Banyuwangi, nggak usah kemana, nggak usah ke Bali. Kita ini lihatnya, orang luar lihatnya sepertiga wisatawan mancanegara itu di Bali ya. Nah, mungkin karena ini kita nggak tahu saja, karena apa yang akan ditawarkan itu kita bingung karena kebanyakan yang bagus. Nah, sekarang yang lain yang banyak potensi, bahkan sebagian besar, banyak diantaranya lebih dari Bali. Cuman Bali memang semua sedekat ya, semua serba dekat dan ada semuanya. Nah, ini tinggal ini kita ngemas saja. Memang tidak baik karena kelemahannya karena jauh-jauh. Nah, ini dibuat yang dekat-dekat itu potensi. Berarti sebenarnya infrastrukturnya untuk ke daerah sini, wisata lebih gampang ya, Pak? Itulah. Jadi kalau Bali karena sudah lama, maka 3 syarat untuk pariwisata itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi
amenitas, aksesibilitas, kemudian atraksi, tiga-tiganya sudah terpenuhi. Mudah-mudahan aksesibilitas menjadi diperluas ya. Nah, nanti amenitas masyarakat harus dilatih, mungkin ya, termasuk mungkin kalau tidak banyak, belum banyak hotel yang representatif ya homestay gitu. Ya, homestay masyarakat yang layak dengan standar-standar yang wisatawan itu nyaman untuk datang. Pak, kita sudah sampai, kita turun dulu Pak, kita lihat ya Pak. Setelah berlayar menyusuri perairan hutan mangrove yang memakan waktu kurang lebih selama 15 menit, sampailah kami di dermaga Mangrove Trail. Saya melihat banyak sekali pohon bakau dari jenis Rhizopora yang memiliki akar jangkar. Sebagai informasi tambahan, biaya tiket masuk yang dikenakan untuk memasuki lokasi hutan mangrove sudah termasuk biaya naik perahu menuju Mangrove Trail. Ya, alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih tanpa diduga. Ya, ternyata Pak Abdullah Fikri dari Komisi 10 pernah memberikan aspirasi kepada kami yang kaitannya dengan pengembangan wisata, dan secara seremonial di sini bahkan bupatinya pun diundang, seluruh SKPD diundang untuk menyaksikan acara aspirasi dari Pak Fikri, dan seluruh wisata di Brebes juga diundang di tempat kami. Alhamdulillah kami dapat aspirasi dari beliau, Pak. Harapan kami ke depan ya mudah-mudahan, karena sektor pariwisata adalah merupakan sektor yang sangat paling mudah untuk perputaran ekonomi. Kata Pak Presiden, katanya wisata adalah satu-satunya yang bisa membangkitkan ekonomi. Jadi harapan kami semakin banyak dukungan dari pemerintah kaitannya dengan sarana dan prasarana, sehingga wisata ini semakin ramai dan tidak membosankan. Pemirsa Suara Dapil, setelah ini tim Suara Dapil masih akan mengikuti kegiatan dari Abdul Fikri. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Keesokan harinya, sebelum mengikuti kegiatan Abdul Fikri, kami diajak untuk menikmati makanan khas daerah Tegal. Ya, Tegal sangat terkenal sebagai sentra penghasil teh. Di Tegal sendiri, teh diseduh dalam poci tanah liat kecil dan disajikan dengan tambahan gula batu. Selain itu, kami juga mencicipi soto ayam berbumbu tauco. Masyarakat Tegal menyebutnya sebagai sauto. Matahari pun telah menunjukkan sinarnya. Tim Suara Dapil kembali bergegas untuk mengikuti kegiatan Abdul Fikri di hari itu. Tempat yang akan dikunjungi Abdul Fikri ialah tempat pengolahan telur asin. Selain terkenal sebagai penghasil bawang, Brebes juga terkenal sebagai sentra industri penghasil telur asin. Dan kali ini, tempat pengolahan telur asin yang akan kami kunjungi terletak di Jalan Sunan Gunung Jati, Lembangan Wetan, Brebes. Memasuki sebuah rumah yang sederhana, Abdul Fikri melihat banyak rak atau peti yang berjajar. Ternyata rak atau peti tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan telur. Dari tempat inilah Abdul Fikri mengamati proses pembuatan telur asin. Telur asin ini berasal dari telur bebek atau itik dan bukan dari telur ayam. Abdul Fikri terlihat antusias sekali berbincang dengan pemilik rumah olahan telur asin tersebut. Selain menanyakan terkait dengan proses pembuatan telur asin, Abdul Fikri juga menanyakan mengenai modal usaha yang diberikan oleh pemerintah. Menurutnya saat ini telah ada lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi urusan pemerintah di bidang pariwisata. Lembaga tersebut bernama Badan Ekonomi Kreatif atau disingkat dengan Bekraf. Ada 16 subsektor di bidang ekonomi kreatif yang ditangani oleh Bekraf, dan kuliner termasuk salah satu dari 16 subsektor tersebut. Sebetulnya kalau di Komisi 10 kita ada Badan Ekonomi Kreatif, 16 subsektor. Dari ekonomi kreatif itu yang tidak perlu ada intervensi dari pemerintah itu ada 3, yaitu fashion, kuliner, dan kriya. Nah, ini salah satu di antaranya, ya kuliner itu. Dan di Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif itu bahkan membimbing masyarakat pengusaha, apakah itu pemula atau mungkin yang sudah jalan, dari proses
dari pembuatan sampai kepada marketing, bahkan supaya mendapatkan ketetapan hukum dia mendapatkan haki. Karena biasanya orang berkreasi, kemudian ditiru orang, kemudian bahkan sampai ke mancanegara, kemudian diklaim orang lain. Nah, kita kelimpungan ketika diklaim orang lain. Kalau misalnya sudah bagus, kualitasnya sudah bagus, tapi packaging kurang misalnya. Kita ini kadang-kadang substansinya bagus, tetapi penampilan yang kurang. Nah, bagaimana dibina supaya packaging atau packagingnya sudah bagus, tetapi juga pemasaran itu karena jaringan dan seterusnya, akhirnya dijual di pasar-pasar tradisional saja. Tidak masuk menembus ke mal-mal atau pasar internasional. Oleh karenanya ini nanti sempurna, bahkan menjadi sangat kokoh kalau kemudian nanti sinergi juga dengan kementerian yang ngurusi tentang UMKM misalnya. Sehingga nanti mengambil peran mana yang diambil oleh UMKM, mana yang diambil oleh Badan Ekonomi Kreatif. Intinya bagaimana masyarakat ini sejahtera dengan kemampuan usaha sendiri. Sekali lagi, banyak orang kadang bertanya-tanya, ini saya mau berkembang tapi kurang modal. Nah, bagaimana dihubungkan dengan modal ventura atau mungkin perbankan, bagaimana supaya usaha yang seperti ini menjadi bankable, misalnya begitu. Nah, inilah saya kira tidak hanya di Komisi 10, tapi Komisi 10 juga sangat concern, dan saya lihat Badan Ekonomi Kreatif sudah mulai juga masuk, bahkan tidak hanya tadi fashion, kuliner dan kria saja, tetapi juga ada film, ada desain, ada animasi dan seterusnya. Harapan saya sebagai UMKM, paling nggak kita harus mensyukurilah atas kehadirannya, atas partisipasinya, bisa berkunjung ke pengrajin telur asin. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Bukan semakin ke sana semakin diperhatikan, bukannya perhatian saja tapi pendekatan juga diperlukan supaya ada sosialisasi dari masyarakat, khususnya masyarakat pengrajin telur asin. Ibaratnya buat pemasaran yang saya perlukan ini, untuk pemasaran kita harus gencarkan lagi, bukannya di lokal saja tapi di luar pulau juga kita harus berani masuk. Setelah itu kami kembali mencicipi kuliner khas daerah pemilihan Abdul Fikri tersebut. Ternyata selain menjual telur asin yang mentah, rumah olahan telur asin tersebut juga menjual telur asin yang siap disantap. Menurut pengelola, untuk mengembangkan usahanya dibutuhkan adanya inovasi dalam pengolahan telur asin. Dan saat ini ada beberapa varian telur asin yang dipasarkannya. Di antaranya original, asap, dan panggang. Kegiatan tim Suara Dapil untuk mengikuti Abdul Fikri di Dapil pun berakhir. Karena masih banyak kegiatan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Abdul Fikri sebagai anggota DPR RI. Namun, tim Suara Dapil juga menyempatkan diri untuk melihat potensi dari daerah pemilihan Abdul Fikri. Kali ini kami mengunjungi tempat pariwisata yang cukup terkenal di Dapil Abdul Fikri. Destinasi pariwisata tersebut terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Untuk mencapai destinasi wisata tersebut, kami harus menempuh jarak yang cukup panjang, kurang lebih menghabiskan waktu selama 2 jam. Akses jalan ke daerah tersebut sudah cukup baik, namun karena berada di daerah pegunungan, jadi kami harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Wisata Guci Tegal saat ini telah menjadi tempat rekreasi air yang diminati wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan tidak seperti sumber mata air panas pada umumnya, karena air panas yang mengalir secara alami dari perut bumi di daerah ini tidak berbau belerang. Harapan kami selaku pengelola objek wisata Guci Kabupaten Tegal, harapan kepada Bapak Abdul Fikri, Ketua Komisi 10 DPR RI, agar objek wisata Guci Kabupaten Tegal bisa menggelontorkan anggaran untuk infrastruktur dan wahana yang ada di objek wisata Guci melalui pemerintah pusat. Kendala pengelolaan objek wisata Guci, kurangnya lahan tempat parkir dan jalan
menuju objek wisata Guci sangat sempit. Untuk kontribusi pada masyarakat, ya kita juga menggelontorkan atau memberikan pembinaan kepada masyarakat pengelola yang ada di lingkungan objek wisata Guci. Kegiatan kami di Dapil Abdul Fikri pun diakhiri dengan menikmati lantunan alunan musik bambu dan tarian topeng endel yang merupakan kesenian khas dari daerah Tegal. Nah, pemirsa Suara Dapil, ini adalah tarian topeng endel khas dari Tegal, dan juga tadi kita sudah melihat alunan musik bambu dari masyarakat Desa Cempaka. Kita juga sudah mengikuti berbagai kegiatan Bapak Abdul Fikri yang sempat melihat bencana yang terjadi di SMA 1 Losari, Kabupaten Brebes. Bapak Abdul Fikri juga mengajak tim Suara Dapil untuk melihat potensi pariwisata Kabupaten Brebes, yaitu hutan mangrove. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita dalam Suara Dapil episode Daerah Jawa Tengah 9. Jangan lupa untuk selalu saksikan Suara Dapil dari daerah pemilihan lainnya. Saya Sandika Sembiring dan tim Suara Dapil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.